hari ini kan ngadakan seminar. Ini temanya apa? Oke, sebetulnya kami itu ingin mendekatkan 3 kelompok besar, yaitu dunia industri, dunia pendidikan, dengan teknologi. Itu secara umum seperti itu. Karena dari 3 hal itu kita membagi sendiri-sendiri juga. Bagaimana kalau terkait dengan pendidikan, misalnya yang berhubungan dengan pengajaran yang baru sekaligus juga menyatukan teknologi begitu, tetapi juga dengan dunia kerja. Jadi di pendidikan kami di universitas itu tidak boleh ketinggalan dengan kaitannya dengan teknologi, maka pemahaman penggunaan teknologi itu akan menyeluruh, khususnya nanti di dalam pembelajaran. Di lain pihak, mahasiswa juga kita siapkan untuk siap memasuki dunia kerja. Maka kami juga kerjasama dengan dunia industri. Ada masalah apa sehingga mengadakan seminar ini? Oke, sebetulnya secara umum kami mengawali seminar ini dengan memberikan diskusi yang terkait dengan perbedaan generasi. Jadi ada baby boomers yang termasuk saya ini yang sudah sepuh-sepuh, kemudian mungkin ada generasi X dan Y, lalu yang ketiga ada generasi Z. Gitu. Nah, untuk yang generasi Z itu kan sebagian besar mahasiswa kita seperti itu, termasuk juga dosen-dosen muda. Itu gapnya sangat besar, Pak. Baik itu terkait dengan karakter, kebiasaan, lalu sudut pandang, ya paradigma, macam-macam. Jadi kita ingin menjembatani itu melalui seminar ini, bahwa situasinya sekarang kondisinya sudah tidak sama seperti dulu. Jadi yang sepuh-sepuh harus juga tetap belajar untuk bisa memahami dan selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak muda sekarang. Mereka harus ketemu itu. Nah, hal lain lagi, karena juga kemajuan di bidang teknologi yang sangat pesat. Apalagi sekarang yang terkait dengan artificial intelligence. Jadi sekarang mahasiswa atau siapapun bisa akses dan tanya ke AI untuk hal apapun. Nah, kalau nanti mereka tidak belajar tapi cuman copy paste dari apa yang ditanyakan lewat AI, nanti akan jadi generasi seperti apa? Kita tidak akan melarang, nggak bisa bukan, kita juga melarang untuk pemanfaatan teknologi itu, tetapi paling tidak kita harus memberikan juga pendampingan kepada mereka sejauh mana mereka boleh memanfaatkan teknologi canggih ini, dan sejauh mana bahwa kita jangan terlalu bodoh, apa-apa digunakan terus dikopi tanpa ada konfirmasi, tanpa ada penguatan di bidang pengetahuan mengenai hal itu. Kan nanti lalu jadi generasi muda yang hanya copy paste tapi tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Why-nya nanti nggak ketemu, how-nya nggak ketemu, cuma tahu ini ada teknologi baru yang bisa ditanya apa saja, kemudian hasil dari pertanyaan itu dipakai untuk memberikan tugas atau mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Gitu. Nah, kami kan tidak mau itu terjadi. Tetap mereka harus punya growth mindset, pandangan yang selalu mau mencari, menemukan sesuatu yang baru di satu pihak, tetapi juga sekaligus bisa memanfaatkan itu dengan bijaksana. Teknologi-teknologi itu. Ini agenda berkala atau insidental? Nah, memang kami ini baru pertama kali melakukan, dan ini 5 hari seminar. Sejak hari Senin sampai nanti hari Jumat, 5 hari, dan kita mendekatinya memang sangat beragam topik yang kita pakai. Tadi 3 utama itu, tetapi kami juga mengajak para mahasiswa, para guru, dosen, bahkan teman-teman yang ada di institusi yang lain. Kami berharap ini pertama dan bukan terakhir. Kami akan terus melanjutkan ini, misalnya secara reguler, paling tidak 1 tahun 1 kali, kami akan terus mengupdate, menyelenggarakan, mencari topik isu-isu baru apa yang mungkin perlu kita diskusikan, perlu kita sharingkan bersama-sama. Gitu. Menghadirkan narasumber siapa? Oke, kami yang pertama ada 3 narasumber dari CUNY. CUNY itu City University of New York. Ada 3 orang. Kemudian kami juga mengundang dari industri, dari PT ASA, dan juga dari PT Pako. Gitu. Mereka yang kami undang adalah pimpinan-pimpinan di sana. Kemudian minta mereka untuk sharing. Tadi dari dunia pendidikan ada tiga orang yang dari CUNY, kemudian yang dari dunia industri kami membawa 2,
dari Triputra Group, Pako dengan ASA gitu. Lalu kami juga mengundang yang sekarang sedang berbicara adalah pengelola pendidikan dari Filipina gitu. Itu juga nanti dari sudut pandang sharing mengenai bagaimana pendidikan gaya Filipina gitu. Selain itu kami juga mengundang 2 lagi dari akademisi teman-teman kita yang ada di Indonesia, satu dari Atmajaya Jogja dan yang kedua dari BINUS. Kedua orang ini sudah berbicara kemarin, mereka berbicara tentang perkembangan teknologi dan juga tentang artificial intelligence dan bagaimana memanfaatkan itu di dunia pendidikan gitu. Pesertanya siapa aja? Pesertanya selain kami mengundang dari guru-guru SMA, SMK di Solo, karena mereka juga harus paham mengenai ini sejak anak-anak masih di SMA. Kemudian ada mitra-mitra kerja kami, kemudian ada perguruan tinggi sahabat kami, kemudian juga ada entrepreneur atau mungkin pengusaha begitu supaya tahu bahwa ini semua itu ada ikatannya satu sama lain dan bagaimana kita sebagai institusi pendidikan tinggi bisa mengakomodasi itu memanfaatkan dari banyak komponen tadi. Ini targetnya apa? Targetnya pasti kalau bagi UPITRA kami akan lebih mendekatkan lulusan kami ke dunia kerja dan mampu memanfaatkan teknologi dengan bijaksana tanpa meninggalkan beragam kegiatan yang memang sudah rutin secara konvensional dulu dikerjakan. Jadi tetap ada perkuliahan gitu. Tapi perkuliahan kami juga sebelum ini kami juga mengajak dan mengundang juga ahli pembelajaran. Jadi kami juga menyiapkan para dosen kami sendiri untuk bisa memanfaatkan artificial intelligence di pendidikan. Jadi kita kemarin sudah ada semacam lokakarya bagaimana menggunakan metode flip learning di dalam pembelajaran. Kami sudah punya LMS, Unity Learning Management System yang di UPITRA ini. Dan ini kami targetnya semester depan teman-teman dosen sudah mampu menggunakan flip learning, nggak tinggi-tinggi target saya, 1 mata kuliah untuk 1 dosen dulu gitu ya. Mulai mencoba menggunakan artificial intelligence dan memanfaatkan teknologi flip learning tadi ke pembelajaran gitu. Dan juga supaya partisipan yang kami panggil, kami undang juga bisa saling sharing. Ini loh hal-hal baru di lingkungan kita. Mari kita mau membuat katakanlah mungkin strategi baru di dalam pembelajaran, bagaimana melayani dan mendampingi anak-anak muda yang nanti akan selesai di sini dan akan menjadi bagian dari generasi baru di dunia kerja gitu supaya mereka siap memasuki dunia kerja. Maka kami lalu membuat ini pertemuannya dengan baik pengusaha, baik dunia industri, sekaligus juga teknologi dan para akademisi ditemukan di sini. Nanti dari target itu indikasi yang mendekati keberhasilannya itu apa? Oke, meskipun mungkin tidak spontan ya. Yang nomor 1 tadi kami ingin ini akan terus dilakukan dan berharap karena kami kan baru 2 tahun Pak. Nanti lulusan kami betul-betul sesuai dengan apa yang kami harapkan cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Maka kita menyiapkannya lewat kurikulum 3+1. 3 itu 3 tahun kuliah di kampus dan 1 yang kita beri nama immersion program, di mana mahasiswa itu sudah kita terjunkan ke dunia industri. Jadi setelah 4 tahun di sini atau mungkin 3,5 tahun lebih sedikit begitu, mereka sudah siap memasuki dunia kerja karena sudah menjalani baik secara konsep dan juga secara praktek gitu. Dan pemanfaatan teknologi juga tidak gaptek-gaptek amat lah gitu. Harapannya siap mereka memasuki dunia kerja, mau bekerja pada industri atau mau berwirausaha. Jadi mengurangi kemiskinan loh Pak. Oh iya. Gitu. Oke.